Perkenalkan, saya Madi Deva Karisma, NIM G1A1-19017, kelas A1 akan melakukan skillet BHD. Bantuan hidup dasar atau Basic Life Support merupakan suatu usaha untuk mempertahankan kehidupan seseorang yang sedang mengancam jiwanya. Pada skillet BHD ini, langkah yang pertama yaitu memastikan keadaan apakah aman untuk pasien maupun untuk si penolong. Yang kedua yaitu memeriksa kesadaran dari si pasien dengan metode AFU, alert, yaitu kesadaran pasien yang baik. Ketika ditanya nama, alamat maupun tanggal, pasien dapat menjawabnya dengan baik. Yang kedua yaitu verbal, yaitu ketika pasien dipanggil, pasien akan merespon. Dan yang ketiga yaitu pain. Pasien akan merespon ketika kita berikan respon berupa rangsangan nyeri kepada pasien. Dan yang terakhir yaitu pasien unresponsive atau tidak berespon sama sekali. Pada skenario hari ini didapatkan bahwa seorang pria berusia 60 tahun tiba-tiba tidak sadarkan diri. Berarti pada kesempatan ini pasien unresponsive. Ketika dipanggil, Pak, pasien tidak berespon, maka kita akan meminta bantuan kepada orang lain. Tolong Pak, panggilkan ambulans. Kemudian langkah selanjutnya yaitu RW. Kita mengecek jalan nafas dari pasien dengan metode heart health and breathing, yaitu dengan meletakkan tangan di bagian dahi pasien dan mengangkat dagu. Kita memeriksa apakah terjadi sumbatan pernafasan pada pasien yang mengakibatkan bunyi pada pernafasan. Baiklah, tidak ada sumbatan pernafasan pada pasien. Yang kedua yaitu breath support yang dilakukan dengan metode look, listen, and feel. Yang pertama yaitu dengan yang tadi kita melihat apakah adanya dada yang mengempis dan pernafasan. Kemudian kita dengar apakah ada bunyi suara nafas dan kita rasakan apakah ada hembusan nafas. Selanjutnya, ketika pasien bernafas, kita akan memposisikan pasien pada posisi recovery untuk mencegah terjadinya komplikasi dan memudahkan pasien untuk bernafas. Jika pasien tidak bernafas, maka kita akan memberikan bantuan pernafasan. Jika pasien frekuensi pernafasannya itu kurang dari 12 kali per menit. Bantuan pernafasan ini diberikan selama 2 kali, yaitu dengan menghembuskan nafas dalam-dalamnya kepada mulut pasien sampai mulut pasien tertutup rapat. Dan setelah itu kita akan mengecek dada pasien apakah mengempis ketika udara meninggalkan paru-paru. Kemudian kita akan mengulanginya nanti dengan memberikan nafasnya lagi. Setelah itu kita mengecek dada pasien lagi apakah mengempis ketika udara meninggalkan paru-paru. Kita buka mulut pasien, kemudian mengecek dada pasien apakah mengempis saat udara meninggalkan paru-paru, dan kemudian kita tarik nafas lagi dan memberikan nafas bantuan yang kedua. Setelah itu kita mengecek nadi pasien, yaitu arteri karotis pasien dengan menggunakan 2 jari. Periksa nadi pasien selama 5-10 second. Kemudian jika nadi pasien teraba, kita berikan lagi nafas buatan sebanyak 10-12 kali per menit. Dengan 2 menit kita memberikan evaluasi berupa pemeriksaan apakah pasien memberikan respon berupa pernafasan spontan. Setelah itu, kita kembali mengecek nadi karotis pasien. Jika nadi pasien teraba, kita akan memberikan nafas bantuan lagi sebanyak 10-20 kali. Sampai
pertama berupa nafas spontan. Jika setelah kita cek pada nadi karotis pasien tidak terdapat rasa berupa nadi, maka kita akan melakukan RJP atau resistensi jantung paru. Melakukan RJP dengan cara meletakkan tangan di tengah dada pasien, tepatnya 2 jari di atas prosesus sifoideus. Kemudian tangan satu lagi menggenggam tangan sebelahnya dan memberikan kekuatan. Kita akan melakukan kompresi dan ventilasi. Kompresi sebanyak 30 kali dan ventilasi sebanyak 2 kali selama 5 siklus. Dalam memberikan kompresi, usahakan sedalam 5 cm dan tidak boleh lebih dari 6 cm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Lakukan hal tersebut sebanyak 5 siklus. Jika pasien nadi karotis pasien teraba dan nafas pasien ada, letakkan pasien pada posisi recovery sambil menunggu bantuan medis datang. RJP akan berhenti dan tidak dilakukan jika pertama pasien dinyatakan hidup, yang kedua tim bantuan medis datang, dan yang ketiga pasien dinyatakan meninggal, dan yang terakhir penolong mengalami kelelahan. Baiklah, sekian dari skill lab saya. Terima kasih.